Kalau kalian belum tahu ya, MSI itu adalah brand laptop pertama di Indonesia yang menghadirkan GPU RTX 5000 series ke produk brand laptop mereka. Nah, yang ada sekarang ini adalah laptop MSI Vector 16 dengan series, bentar agak panjang namanya nih, HXAI A2X WHG 239 ID. Nah, sebelumnya gue menjelasin dulu kalau misalkan GPU RTX 5000 series itu ada beberapa varian teman-teman. Dimulai dari yang paling bawah ya, RTX 5050 dan 5050 Ti, RTX 5060 dan 5060 Ti, RTX 5070 dan 5070 Ti, RTX 5080, dan yang terakhir yang paling update dan pasti bakal update lagi yaitu RTX 5090. Dan untuk laptop ini sendiri, ini tuh udah pakai RTX 5070 Ti. Jadi laptop ini tuh udah high mid range banget. Dan secara spek dia itu udah punya 5888 CUDA core, TGP 140 watt, dan VRAM sebesar 12 GB GDDR7. Sedangkan prosesor laptop ini tuh udah pakai Intel Core Ultra 7. Nah, Intel Core Ultra itu ada beberapa varian teman-teman, yaitu Intel Core Ultra 5, 7, dan yang terakhir Intel Core Ultra 9. Dan terkhusus untuk laptop ini tuh udah pakai series Intel Core Ultra 7 255HX. Nah, kode di belakangnya itu kan HX, itu menunjukkan bahwa laptop ini itu laptop high performance yang dirancang untuk kebutuhan game dan workstation yang tiernya itu maksimal, performanya itu butuh performa yang maksimal. Dan gua udah tes pengujian CPU-nya di 3D Mark Timespy, ini tuh udah dapat angka yang lumayan banget. Di graphics score-nya itu ada 17.000 dan CPU score-nya itu ada 15.000. Lalu pakai Cineband 2024, multi-core-nya itu 1726 dan single core-nya itu ada di 127. Sedangkan di Cineband R23, multi-core-nya itu di 3133 poin dan single core-nya itu ada di 2099 poin. Wow, lumayan banget, bro. Menurut gue ya, angka-angka yang tadi itu angka performance yang fantastik banget, bro. Gimana enggak? Kalau misalkan kalian tahu ya, harga laptop ini tuh cuma 29 jutaan. Sedangkan dengan angka-angka tersebut yang sebelumnya gue jelasin itu ada di laptop yang harganya itu 50 jutaan. Dan masih di bagian performance ya. Terkhusus main game, layarnya itu udah 16 inci dengan resolusi QXD+ dan refresh rate-nya itu di 240 Hz. Ditambah nggak cuma 100% sRGB, tapi juga 100% DCI-P3. By the way, laptop yang tipe ini yang sekarang gue pegang ini, RAM-nya itu 16 GB DDR5. Nah, gimana dengan SSD? Nah, bagusnya laptop ini menyediakan 2 slot SSD, guys. Satu mendukung PCIe Gen 4x4 dan satu lagi PCIe 3 Gen 5x4. Nah, SSD bawaannya itu udah pakai XPCIe 3 Gen 4x4. Jadi udah ngebut banget. Nah, tadi kan gue bilang laptop ini itu dikhususkan untuk main game dan workstation yang lumayan tiernya itu lebih tinggi kan. Nah, gimana dengan cooler boosternya? Nah, laptop ini kebetulan dilengkapi dengan 3D cooling stand dan fitur cooler boost 5 with share pipe design, 2 kipas dan 6 head pipe. Nah, sistem pendingin canggih ini memastikan performa laptop ini tetap maksimal dan stabil meskipun kalian dalam kondisi kerja yang sangat ekstrim, guys. Maksud lebih jelasnya kayak gini, analoginya adalah CPU itu adalah otak laptop, sementara GPU itu adalah pengolah grafis. Nah, masing-masing itu punya jalur pembuangan panas sendiri. Tapi di desain share pipe ini, mereka itu akhirnya punya jalur yang sama untuk membuang panas. Bayangin ya, kayak misalkan ada 2 orang yang berbagi satu kipas biar nggak kepanasan. Jadi kebayangkan analoginya seperti apa. Nah, karena pakai jalur yang sama, jadi panas dari CPU dan GPU itu bisa dialirkan bareng ke kipas dan dibuangnya itu, proses pembuangannya itu bisa lebih cepat karena pakai jalur yang sama. Selain dari itu, sistem ini juga didukung ada 2 kipas dan 6 selang pipa penghantar panas biar kerjanya itu makin cepat pembuangan panasnya, guys. Dan hasilnya bikin laptop ini lebih efisien dalam hal pembuangan panas. Jadi kalau misalkan kita lagi dalam kondisi kerja yang ekstrim, masih tetap aman, bro, masih tetap maksimal dan stabil. Sesuai dengan tagline dari MSI ya, Born to Performance, keren. Jadi kalau misalkan performance yang berat-berat, contoh misalkan kita main game yang tipenya itu AAA. Gue udah coba dengan game AAA itu masih enak banget. Ini kalian langsung lihat aja screen record main gamenya seberapa enak banget. Masih mantep kan? Nah, gimana dengan proses render Adobe Premiere misalkan? Gue udah coba render file 4K, itu nggak nyampe 15 detik. Gila. Gue bakal kasih lihat kalau misalkan laptop ini sangat membantu gue dalam proses editing dari segi rendernya. Kalau misalkan kalian lihat ya, di sini tuh timeline gue, ini tuh project gue di 4K. Nih, 3840, 2160, which is itu 4K. Dan sementara kalau misalkan kalian lihat timelinenya, ini tuh hijau, bro, nggak kuning. Jadi ketika gue play juga nggak nge-lag nih. Itu kelamaan ngesetnya, kelamaan ngeteknya. Nah, gimana dengan proses rendernya, guys? Apakah benar 15 detik? Kita lihat ya. Ctrl M. Terus di sini kita rubah jadi 4K. 4K.
Nah, ini dia. Nah, udah habis itu kita render, guys. Tapi sebelum itu kita jalankan stopwatch. Nih, 1, 2, 3. "15 detik, bro." 15 detik, bro. Sih, beneran 15 detik. Terus kalau misalkan dilihat dari ketajaman laptop ini dan warnanya, lu lihat gue full frame lagi ya. Tuh, ini memang gue udah grading sih. Tapi lu lihat, damn, mataharinya, bro. Masih mantap, real. Terus kulitnya real, detail banget, bro. Warnanya real banget, bro. Jadi memang sesuai dengan apa yang digadang-gadang dari laptop ini. So, ya, seperti itu. Dan ada beberapa tambahan fitur lainnya dari MSI Center untuk monitoring hardware. Kayak misalkan MSI AI Engine, dari namanya aja AI, jadi bisa secara otomatis. Dia bisa mendeteksi kita lagi ngapain dan secara otomatis menyesuaikan performa laptop sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak misalkan, kalau kita lagi main game, dia akan aktifkan performance game, biar main game kita itu masih tetap bisa lancar. Kalau kita lagi nonton, dia bisa atur suara lebih jernih dan lampu keyboard lebih redup. Dan kalau kita lagi kerja, dia bisa kasih pengaturan yang lebih hemat daya dan nyaman buat mata. Dan bisa diatur sendiri juga, semua aplikasi itu bisa dikelompokkan. Kayak misalkan kita mau kelompokin ke gaming, work, entertainment, dan lain-lain. Nah, itu tambahan beberapa fitur dari MSI Center. Nah, kita lanjut ke desain. Jujur ya, ini tuh lumayan berat, bro. Beratnya itu sekitar 2,7 kilo. Tapi tetap masuk akal. Kenapa gua bilang tetap masuk akal? Alasannya seperti ini. Karena memang diisi dengan komponen yang kenceng banget dan sistem pendingin canggih seperti yang udah gue jelasin sebelumnya. Dan bodinya itu terbuat dari polikarbonat dan tetap tahan dengan benturan ringan. Ketebalannya itu 2,8 cm dan di bagian portnya udah lengkap banget. Itu ada di samping kiri, kanan, dan belakang. Charge-nya itu pakai seri yang pipih dan sudah support Thunderbolt 5 Ultimate Speed. Over up to 120 Gbps, transmit bandwidth with bandwidth boost. Sementara ya di bagian keyboardnya, ini tuh udah menggunakan full size dengan RGB 24 zone gaming keyboard. Jadi tetap nyaman walaupun digunakan dalam waktu yang lama. Jadi kesimpulannya, walaupun laptop ini ya lumayan berat, sekitar 2,7 kg, mungkin agak terasa berat kalau misalkan kalian biasanya bawa laptop yang tipis dan atau ringan gitu. Tapi MSI Vector 16 HX AI ini menurut gua adalah salah satu laptop yang paling worth it. Dengan harga 29 jutaan, kamu itu udah dapat laptop yang harusnya harga laptopnya itu 50 jutaan dilihat dari spesifikasinya. Buat konten kreator, gamer, video editor, ini adalah salah satu laptop pilihan yang future ready, powerful, dan udah punya semua sisi penting dari segi AI, hardware, dan desain. Sesuai dengan tagline-nya, born for performance, dan sudah terbukti. Gue Ciwang Cyril, thank you for watching, and always out of the box. Watch and learn.